warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Fizia dengan NIM 201401014. Kali ini saya akan membahas materi Akidah Akhlak kelas 7 tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya pada Anda semua, apakah Anda sudah membaca Al-Quran sesuai dengan adabnya? Dan apakah Anda tahu bahwa berdoa itu ada adabnya? Nah, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita harus mengenal adabnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengingat 5M. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Kedua, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak tepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang saleh, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Yang keempat, yaitu membaguskan suara ketika membacanya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Bahasan selanjutnya mengenai adab membaca doa. Adab ini ada 4. Yang pertama, dengan menghadirkan hati. Salah satu kuncinya dikabulkan doa adalah dengan ihsan. Bagaimanapun, selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Allah Maha mengetahui bisikan hati kita. Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, sekali-kali jangan pernah ada keraguan dalam hati, tapi pasrahkan segalanya kepadanya dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Dan adab berdoa yang ketiga, dengan suara lembut. Karena Allah begitu dekat dan Maha mengetahui, maka suara-suara yang berdoa itu bagaikan mendesah, menatap, dan menghibah. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah tentu akan menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari hatinya, dan bila mengungkapkannya, ia ucapkan dengan suara yang lembut. Keempat, dan adab yang berdoa yang terakhir, diawali dengan beristighfar, menyesal, dan mengakui dosa. Banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Nabi Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Yunus alaihi salam, dan lainnya senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati, seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan atau bertasbih serta menyisipkan penyesalannya
Mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Sebagai contoh, Rabbana zalamna anfusana. Begitulah doa Nabi Adam alaihissalam yang diawali dengan pengakuan dosanya. Nabi Yunus alaihissalam mengawalinya dengan pengakuan tauhid, bertasbih dan mengakui keadaannya berada dalam kegelapan. Seperti contoh doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baiklah, segitu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa meninggalkan jejak like, comment, and subscribe pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.